Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Widya Rahmawati dari kelas A Sastra Inggris. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah Pancasila dengan membahas tema urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik, di sini ada 5 topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, kedua ada fungsi, ketiga ada bukti bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, keempat permasalahan, dan yang terakhir ada solusi. Oke, untuk bahasan pertama yaitu definisi. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai bukti bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara di Indonesia. Yang pertama ada asas ketuhanan, yakni menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, selanjutnya yang kedua ada asas kemanusiaan, yakni menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bersikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, yang ketiga ada asas kenegaraan, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada asas kerakyatan, yaitu pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayanya. Dan yang terakhir ada asas persatuan, yaitu menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan. Yang pertama ada masalah kesadaran pajak, ada masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah terorisme, dan masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk yang pertama dari masalah kesadaran pajak, di sini ada beberapa poin. Nomor 1 yaitu melakukan sosialisasi, yang kedua memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Yang ketiga meningkatkan citra good governance. Oke, untuk masalah yang kedua yaitu mengenai masalah korupsi. Ada beberapa poin juga di sini. Nomor 1 yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua membentuk aturan hukum yang kuat. Yang ketiga memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang keempat penyampaian pendidikan moral. Dan yang kelima pendekatan diri dari segi religius. Oke, selanjutnya mengenai permasalahan lingkungan.
ada beberapa poin juga di sini. Yang pertama yaitu melakukan upaya remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, menggunakan barang yang mudah terurai. Dan yang kelima, yaitu mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Baik, untuk permasalahan selanjutnya yaitu mengenai masalah disintegrasi bangsa. Adapun solusinya antara lain yang pertama, memberikan pemahaman tentang patriotisme. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme. Yang ketiga, rakyat harus punya sikap selektif. Yang keempat, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Dan yang kelima, melawan berbagai gerakan separatis. Selanjutnya yaitu masalah dekadensi moral. Untuk solusinya yang pertama yaitu pengawasan dan perhatian orang tua. Yang kedua memberikan pendidikan karakter pada anak sejak dini. Yang ketiga penegakan hukum atas pelakuan kejahatan. Dan yang keempat meningkatkan pendidikan moral dan agama. Masalah selanjutnya yaitu mengenai masalah terorisme. Berikut solusi-solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menegakkan hukum, berbagai informasi dan data intelijen, pengendalian yang efektif terhadap area pembatasan, mencegah jaringan teroris dalam menggunakan teknologi siber termasuk berbagai informasi global melalui Interpol. Yang kedua, mendorong PBB agar mengambil posisi sebagai pemimpin dan memainkan peranan yang lebih signifikan dalam mengatasi tindak terorisme, termasuk mencari solusi akar permasalahannya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu memperkuat pusat deradikalisasi yang sudah dimiliki di kawasan. Nah, untuk permasalahan yang terakhir yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Solusinya antara lain yang pertama yaitu pendidikan karakter, yang kedua peningkatan kualitas seleksi aparat penegakan hukum, dan yang terakhir yaitu praktik penegakan hukum yang tidak memihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.